Fitur baru iOS 27 resmi diumumin sama Apple dan teman-teman udah bisa update iOS 27 ya. Dan akhirnya iPhone dapat upgrade terbesar dalam sejarahnya. Dan jujur aja fitur-fitur yang baru itu bakalan bikin iPhone kalian lebih useful lagi. Nah, apa aja fitur barunya? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama nih buat teman-teman yang masih nanyain channel YouTube aku yang lama, I'm Cherries Apple, itu udah hilang dan sekarang aku bikin channel baru, I'm Cherries iOS. So buat teman-teman yang tetap dapat update seputar perkembangan update iOS, fitur baru, isu-isu bugs di iPhone, tinggal subscribe aja di channel aku yang baru ini. Nah, yang pertama ini kabar baik banget ya guys, iOS 27 akhirnya support untuk iPhone 11. Dan buat teman-teman juga nih nanyain apakah nanti bakalan lemot, tahan dulu ya. Sesuai yang Apple udah infokan, iOS 27 ini bakalan lebih fokus lagi ke performance, baterai lebih irit, dan stabilitas yang jauh lebih stabil lagi ya. Jadi buat teman-teman yang pakai iPhone 11, iPhone 12, 13, harusnya performance-nya akan lebih bagus lagi. Oke, yang pertama ngomongin buat iOS 27, fitur barunya ada di perubahan buat tampilan desainnya. Liquid Glass yang sempat dulu bikin agak riuh ya, dan akhirnya Apple sekarang ngasih solusi buat tampilan Liquid Glass. Kita bisa adjust ya guys, mau seberapa blur dan seberapa transparan. Jadi buat teman-teman yang mengeluhkan tampilannya agak kayak susah dibaca, agak nggak enak dilihat, teman-teman tinggal adjust aja buat tampilan Liquid Glass-nya. Selanjutnya Apple juga ngubah tampilan buat icon aplikasinya, sekarang jauh lebih 3D lagi, terdiri dari beberapa layer, kelihatan lebih premium dan lebih simple ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian buat performance di iOS 27. Nah, seperti yang Apple udah infoin juga, ngomongin buat performance, ini sekarang akan jauh lebih cepat lagi ya di iOS 27. Seperti yang pertama, ngomongin buat animasinya, jalanin aplikasi, multitasking, loading apps, sebenarnya kan jauh lebih cepat 30%. Dan sampai situ aja, ngomongin buat loading dari hasil kamera foto, ini juga katanya lebih cepat 70% ya ketimbang iOS 26-nya. Dan gak ketinggalan juga ngomongin buat transfer data di AirDrop akhirnya ya. Ya kan kita suka mengeluhkan kalau kayak transfer data yang udah size-nya gede itu kadang lemot banget ya. Nah, sekarang Apple nambahin speed-nya sampai 80%. Ini bener lebih cepat banget ya guys. Jadi dari segi performance, experience kita pakai iPhone-nya ini akan jauh lebih baik lagi ya, dengan tampilan yang jauh lebih smooth, lebih cepat dan lebih efisien ya. Dan gak cuma sampai situ aja, ngomongin buat search dan spotlight-nya, ini sekarang akan lebih nampilin data yang lebih banyak lagi. Dan gak cuma lebih banyak aja, tapi buat proses loadingnya juga jauh lebih cepat lagi ya di iOS 27 ini. Nah, sekarang masuk ke bagian inti di iOS 27 ya, fitur baru yang akhirnya Apple ini ngubah iPhone untuk selamanya, itu adalah ngomongin buat fitur baru Siri. Apple sekarang tuh udah gandeng Google Gemini buat nambah kemampuan di bagian Siri-nya guys. Dan namanya sekarang adalah Siri AI. Nah, apa aja yang berubah? Yang pertama, Siri ini sekarang akhirnya punya dukungan aplikasi tersendiri ya. Nantinya kalau teman-teman buka aplikasinya, dia tuh bakalan punya history chat tersendiri. Jadi ini mirip seperti aplikasi kayak ChatGPT, Google Gemini, Cloud yang bakalan nyimpan history chat kalian. Yang kedua, animasi Siri juga sekarang lebih fresh dan menurut aku ini lebih premium ya. Terletak di bagian Dynamic Island iPhone. Jadi buat aktifin Siri-nya ini tetap sama ya guys. Kamu bisa aktif manggil Hey Siri atau bisa juga menggunakan tombol power. Dan buat teman-teman yang iPhone udah support Dynamic Island, kamu tinggal swipe up ke bawah aja. Juga langsung aktif ya buat dukungan Siri yang baru ini. Yang ketiga, ini fitur Siri yang paling gila banget ya. Sekarang Siri itu bisa baca semua yang ada di layar iPhone kalian. Bukan cuma ngomongin buat di kamera, tapi apapun yang ada di iPhone teman-teman. Lagi buka artikel, chat, nonton video, Siri sekarang bisa nampilin informasi yang kalian minta ya guys. Sebenarnya sini ya udah ada juga ya sebelumnya di iOS 26. Cuman caranya kalian harus screenshot dulu, tandain objeknya, baru nanti Siri akan nampilin informasi. Cuma sekarang semuanya jauh lebih simpel lagi ya. Yang ada di layar iPhone cuma tinggal tanya Siri aja, dia akan langsung nampilin informasinya.
Selanjutnya dukungan Siri buat aplikasi shortcut ini yang udah kita bahas juga dan sesuai dengan bocoran rumornya ya. Buat teman-teman yang mau bikin automation shortcut yang tadinya tuh agak ribet banget ya, harus nambahin perintah-perintah, ngetik sana sini. Sekarang cukup deskripsiin aja apa yang kalian bikin buat shortcut automationnya. Nanti AI-nya bakalan bikinin secara otomatis ya guys. Kayak sebagai contoh, kalau kayak udah lowbat nanti iPhone kalian ada suaranya, ada sound. Teman-teman tinggal deskripsiin aja guys, nanti AI-nya yang bakalan bikinin buat kalian. Ini sih lebih powerful lagi yang buat aplikasi shortcut. Nggak ketinggalan juga ngomongin buat aplikasi Image Playground yang udah mulai ditinggalin sekarang. Itu ada upgrade gede-gedean ya guys. Yang dimana sekarang ngomongin buat support fotonya itu lebih realistis lagi ya. Bukan cuma kayak sekedar sketch, kartun, ini akan jauh lebih natural lagi seperti kayak ya foto pada umumnya ya. Nah sebelum kita lanjut ngebahas buat perubahan besar Siri di aplikasi kamera iPhone, aku mau menginfoin buat teman-teman lagi cari rekomendasi case iPhone. Di sini aku mau menginfoin 3 brand sekaligus ya guys. Yang pertama, buat teman-teman yang suka clear case iPhone, saran aku kamu bisa pakai dari brand Z. Ngomongin buat clear case-nya, ini tuh udah terkenal banget ya guys. Kuat buat anti yellowing-nya, dan dia juga udah menggunakan material grafin. Jadi ngomongin buat suhu panas yang ada di iPhone kalian, ini bakal disebarin ya guys. Jadi iPhone teman-teman ini tetap adem terus ya. Yang kedua, buat teman-teman lagi cari armor case, ini sih udah nggak akan salah pilih ya. Brand UEG udah jadi nomor 1 ya guys. Jadi buat teman-teman yang takut body iPhone kalian lecet, jatuh atau penyok segala macam, kamu tinggal pakein case UEG aja ya. Dan kalau kalian kira case UEG ini tebel dan berat, teman-teman salah besar ya. Karena ngomongin buat brand case yang baru saat ini, itu tetap slim dan tetap ringan ya guys, nggak terlalu bulky di iPhone kalian. Dan yang terakhir, rekomendasi case aku buat pemakaian daily, di sini aku pakai dari brand More. Ini aku pakai Moreflex ya guys. Buat aku nih case yang menurut aku tuh bener-bener kayak aku banget ya guys. Lebih suka yang simple, dan terlebih lagi aku tuh lebih suka megang iPhone tuh yang tetap megang body iPhone-nya, jadi nggak terlalu bulky. Cuma tetap soal proteksi dia juga melindungi, menurut aku udah cukup banget ya. Area sudut body, area kamera, area LCD ini juga ikut ke cover. Jadi buat teman-teman yang ingin tampil beda, bosan dengan case yang model lagi gitu aja, teman-teman harus cobain brand dari More ini ya, Moreflex. Nah buat yang pembelinya tinggal cek aja ya di kolom deskripsi. Nah balik lagi ngomongin buat Siri untuk aplikasi kamera iPhone. Nah sekarang jauh lebih powerful lagi ya. Sekarang Siri ini ada di bagian aplikasi kamera iPhone. Jadi dia berdampingan dengan foto, video, panorama. Fungsinya buat apa? Ya buat visual intelligent. Kamu tinggal arahin kamera iPhone-nya kemanapun, nanti akan muncul informasinya guys. Jangan cuma itu aja, Siri juga udah support buat fitur nutrisi. Jadi teman-teman tinggal arahin aja ke label makanan atau apapun, akan langsung muncul informasi detailnya guys. Dan menurut aku yang paling berguna itu adalah Siri sekarang bisa baca buat pembagian split bill pembayaran. Ini sih benar-benar kepake banget ya buat kebutuhan sehari-hari. Dan gak cuma di bagian kamera aja, foto juga ada upgrade yang cukup besar banget ya guys. Yang pertama, fitur Clean Up sekarang akan jauh lebih akurat lagi. Dan yang kedua, Apple nambahin fitur AI Extend. Jadi buat teman-teman yang ingin nambahin background di foto kalian, bisa menggunakan fitur Extend ini ya guys. Dan yang terakhir, fitur Reframe. Menurut aku ini bener-bener keren banget ya guys. Karena kita bisa langsung ubah angle foto kita tanpa kita harus ngambil foto lagi ya. Jadi kalau kalian udah foto sekali, ngerasa angle-nya kurang pas, tinggal klik reframe. Nah teman-teman tinggal ubah angle fotonya aja ya. Dan menurut aku ini bakalan berguna banget ya buat pemakaian sehari-hari. Yang terakhir, Siri untuk di aplikasi Safari. Nah sesuai yang udah kita infoin juga ya guys, Safari dapat upgrade yang sangat besar banget ya dengan dukungan Siri yang baru ini. Nantinya di Safari akan ada fitur namanya Manage Tab by Topic. Jadi nanti secara otomatis tabs di Safari kalian ini akan dikelompokkan sesuai dengan yang sering kalian baca ya guys. Sebagai contoh kalau kayak otomotif akan langsung muncul ke tabs otomotif, fashion, makanan, dan lain-lain. Jadi ngomongin buat nyari informasinya juga lebih gampang lagi, lebih simple, lebih terorganize. Dan sampai itu aja ngomongin buat speed Safari loading websitenya ini akan jauh lebih cepat lagi ya. Dan terakhir, kapan waktu yang tepat buat install iOS 27? Nah saran aku, teman-teman jangan langsung install versi yang developer beta ya, karena ini lebih dikhususkan buat para pengembang aplikasi. Biasanya itu masih banyak bugs
Dan aplikasi perbankan ini biasanya tuh banyak yang belum support ya. Nah, buat lebih amannya, teman-teman bisa install di versi public beta yang akan dirilis di awal bulan Juli ya guys. Dan kalau teman-teman ingin bersabar lagi, kamu bisa tunggu nanti rilis resmi di bulan September. Nah, sebagai informasi tambahan ini buat teman-teman ngomongin buat fitur-fitur AI yang tadi, itu kan lebih powerful lagi dikhususkan buat iPhone Air dan iPhone 17 seriesnya. Artinya apa? Ini buat teman-teman yang pakai iPhone 16 Pro dan 15 Pro, seperti nantinya bakalan dapat pembatasan untuk fitur-fitur Apple Intelligence ya. Ini nggak bakal merata semua kedapatan ya guys. Cuman buat teman-teman, jangan bersedih hati. Buat kalian yang pakai iPhone yang nggak support Apple Intelligence, walaupun teman-teman nggak dapat fitur-fitur AI-nya, cuman tetap aja guys, teman-teman bakal ngerasa ada peningkatan di bagian performance, baterai irit, dan lebih stabil ya dari segi sistem. Ini sih udah cukup banget ya. Karena balik lagi, pakai iPhone kalau udah stabil, minim isu bugs, itu bakalan nyaman banget ya guys. Nah segitu aja update kali ini ngomongin buat fitur baru iOS 27. Dan nanti ini bakalan ada fitur-fitur baru lagi yang akan dirilis secara bertahap ya di versi betanya. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!